Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Mudah-mudahan seluruh siswa dalam keadaan sehat. Kita akan membahas pembelajaran IPA pada pertemuan kali ini tentang usaha dan daya. Kita bahas yang pertama tentang usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Maka usaha adalah gaya. Di dalam gaya terdapat energi, gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Kemudian semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Berarti berbanding lurus. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F dikali S. Kemudian rumus ini boleh diubah lagi, S sama dengan W per F, atau F sama dengan W per S. Untuk memahami agar dapat menggunakan rumus ini, maka ingat arti dari simbol-simbol rumusnya. W adalah usaha, satuannya Joule. Satuan Joule ini sama dengan Newton meter. Jadi kalau kamu mengganti Newton meter, itu juga benar. Kemudian F itu lambang dari gaya yang diberikan, satuannya Newton. Delta S itu perpindahan, satuannya meter. Sekali lagi Pak ingatkan, untuk dapat menggunakan rumus dari soal yang diberikan, maka pahami dan ingat arti simbol-simbol dan satuan yang sesuai. Nah, kalau mau mencari perpindahan, maka usaha dibagi gaya. Kalau mau cari gaya, maka rumusnya usaha dibagi dengan perpindahan. Kita lanjutkan. Ada 3 jenis usaha. Yang pertama, ada usaha yang bernilai positif. Kapan dia bernilai positif? Bila gaya F searah dengan perpindahan. Sekali lagi, kalau gayanya searah dengan perpindahan, maka usahanya bernilai positif. Contoh seperti gambar ini, kamu perhatikan. Ya, kuda menarik gerobak. Ya, arah gaya kuda adalah ke sebelah kanan. Tentu nanti gerobaknya akan berpindah juga ke sebelah kanan. Karena arah gaya sama dengan arah perpindahan, maka usaha yang dihasilkannya bernilai positif. Ini ada contoh yang lain, silakan kamu baca sendiri. Yang kedua, usaha bernilai negatif. Kapan dia bernilai negatif? Bila gaya berlawanan arah dengan perpindahan. Contohnya seperti ini. Ketika kamu membawa gerobak pada jalanan yang miring seperti ini, maka gayamu adalah berusaha menarik gerobak. Gayamu ke sebelah kiri, menahan gerobak agar jangan terlalu kencang, sedangkan gerobaknya berpindah ke kanan. Berarti gaya ke kiri, perpindahan ke kanan, maka usahanya bernilai negatif. Yang ketiga, usaha nol. Ini terjadi bila gaya yang bekerja tegak lurus terhadap perpindahan. Atau usaha yang dilakukan tidak memberi dampak perpindahan.
Jadi ada dua syaratnya. Kalau gayanya tegak lurus dengan perpindahan atau tidak memberi dampak perpindahan. Nah, contoh lihat di sini. Ini contoh ketika kamu berusaha mendorong tembok. Kamu memberikan gaya ke arah tembok, tetapi temboknya tidak berpindah. Maka usahanya bernilai 0. Atau boleh juga ketika kamu membawa tasmu kamu kepit atau kamu gantungkan di bahumu, kemudian kamu berjalan. Sudah? Maka gayanya itu adalah mengangkat tas ke atas, ke bahumu, sedangkan kamu berjalan ke depan. Perpindahannya ke depan. Maka itu juga menghasilkan usaha yang 0. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kemudian contoh soal. Ini ada contoh soal tentang usaha. Misalnya diketahui gaya sebesar 5 Newton menyebabkan benda berpindah sejauh 10 meter. Berapa besar usahanya? Nah, sebelum kamu menjawab ini, kamu buat dulu diketahuinya. Apa yang diketahui? Maka lihat soal. Diketahui gaya. Ingat, gaya itu lambangnya F. Berapa gayanya? 5 Newton. Maka F-nya sama dengan 5 Newton. Menyebabkan perpindahan. Ingat kembali, perpindahan lambangnya apa? S. Maka tuliskan S. Berapa perpindahannya? 10 meter. Maka tuliskan S sama dengan 10 meter. Kemudian apa yang ditanya? Ditanya berapa besar usahanya? Maka usaha lambangnya apa? W. Maka yang ditanya adalah W sama dengan berapa? Baru kamu jawab. Nah, ketika menjawab ingat lagi rumus. Rumus usaha adalah W sama dengan F dikali S. F-nya berapa tadi di sini? 5. Maka tuliskan 5 di sini. S-nya berapa? 10. Tuliskan 10. Maka W-nya sama dengan 5 kali 10, 50. Satuan W apa tadi? Joule. Berarti besar usahanya sebesar 50 Joule. Contoh yang kedua. Dua buah gaya masing-masing F1 40 Newton dan F2 50 Newton yang searah bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan kedua gaya tersebut? Maka sebelum menjawab, tulis dulu diketahuinya. Ada 2 buah gaya. Maka tuliskan F1. Berapa F1-nya? 40. Tulis 40. F2 di sini berapa? 50. Tuliskan 50. Yang searah bekerja pada sebuah benda sehingga berpindah. Perpindahan lambangnya apa? S. Berapa pindahnya? 2 meter. Maka tuliskan 2 meter. Yang ditanya berapa usaha? Usaha lambangnya apa? W. Berarti W sama dengan berapa? Maka untuk menjawabnya ingat kembali. W itu lambangnya, rumusnya F dikali S. Karena ada 2 F, ingat kembali ketika kita belajar gaya. Gaya yang searah resultannya dijumlah. Ini searah, maka dijumlah F1 tambah F2. Kalau gayanya berlainan arah, maka resultannya dikurangi. Maka F1 di sini 40, tulis 40. F2 50, tulis 50 kali 2. Ingat, kerjakan dalam kurung dulu. 40 tambah 50, 90 dikali 2, 180. Jadi usaha yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut sebesar 180 Joule.
Nah, demikian untuk menyelesaikan soal tentang usaha. Nanti silakan dilatih lagi di rumah. Kita lanjut, kita akan membahas tentang daya. Kemampuan seseorang dalam melakukan usaha berbeda-beda. Contoh, Robi mampu memindahkan sebuah meja sejauh 5 meter dalam waktu 2 menit. Tetapi Repan hanya menghabiskan waktu 1 menit saja. Nah, menurut siswa-siswi sekalian, apa penyebabnya sehingga Robi butuh 2 menit, Repan hanya butuh 1 menit saja? Silakan kamu jawab dan tuliskan di kolom komentar di bawah YouTube ini. Dalam fisika, kecepatan seseorang melakukan usaha disebut daya. Diberi simbol P besar. Kemudian daya ini ditulis dalam rumus V sama dengan W per T. Nah, rumus ini boleh dirubah lagi. W sama dengan V kali T atau T sama dengan W per P. Untuk dapat menggunakan rumus ini, kembali Bapak ingat simbolnya. Bahwa P itu menyatakan daya, satuannya watt. W usaha, ingat kembali, joule satuannya. T waktu, satuannya sekon. Nah, ini harus kamu ingat supaya ketika diberikan contoh soal, kamu bisa menguraikannya satu per satu. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya 250 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Ini soalnya. Kemudian tentukan yang pertama, berapa usaha yang dilakukan oleh Benny? Kedua, berapa daya yang dilakukan oleh Benny? Nah, untuk menjawab ini kembali tuliskan apa yang diketahui. Nah, pertama, Benny mendorong kereta belanja dengan gaya. Ini gayanya diketahui. Gaya simbolnya apa? F. Berapa gayanya? 250 Newton. Sehingga kereta belanjanya maju ke depan, berarti berpindah. Maju menyatakan berpindah, lambang perpindahan adalah S. Berapa perpindahannya? 50 meter. Kemudian, waktunya, sekon menyatakan waktu. Maka T-nya sama dengan 50 sekon. Sudah, ini waktunya. 50 sekon. Ditanya, tentukan itu berarti ditanya, besar usaha, usaha lambangnya apa? W. W sama dengan berapa? Daya lambangnya apa? P sama dengan berapa? Kalau ini sudah kamu buat, itu akan memudahkan kamu untuk menjawab dengan benar. Maka jawab, besar usaha, ingat lagi, usaha W itu sama dengan F dikali S. Kemudian masukkan F-nya berapa? Yang ini tadi, 250. S-nya berapa? Lihat lagi, 50 masukkan. 250 kali 50 sama dengan 12.500 Joule. Nah, bisa diingat? Nah, maka usahanya adalah 12.500 Joule. Yang B, berapa dayanya? Ingat rumus daya. P sama dengan W dibagi T. Usaha dibagi waktu. Maka P sama dengan usahanya berapa? Lihat di sini. 12.500 Joule dibagi berapa waktu? Lihat di sini waktunya. 50 sekon. Maka dayanya
12.500 dibagikan 50, maka hasilnya 250 watt. Kenapa watt? Karena satuan daya adalah watt. Contoh soal yang kedua, sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini kembali tuliskan diketahui. Nah, gaya sebesar. Kalau ada tulisan gaya berarti F sama dengan 100 Newton. Kemudian, mobil berpindah sejauh 4 meter. Perpindahan lambangnya apa? S. Berarti S-nya 4 nih. Dalam waktu lambangnya T, 20 sekon. Ditanya daya. Maka ditanya P sama dengan berapa. Nah, ingat kembali bahwa P itu rumusnya W per T. Karena di dalam soal tidak diketahui berapa usahanya, W-nya, maka langkah pertama yang kamu lakukan, cari dulu W-nya. Memakai rumus F dikali S. F-nya berapa? 100. S-nya berapa? 4. 100 kali 4 sama dengan 400 Joule. Sesudah dapat W-nya 400 Joule, baru kamu masukkan ke dalam rumus daya. Daya sama dengan W per T. W-nya mana? Yang ini. Yang di atas yang kamu cari di awal tadi. 400. T-nya mana? Lihat di sini waktunya 20. 400 bagi 20. 0 coret 40 bagi 2, 20 watt. Maka hasilnya adalah 20 watt. Berikutnya kamu kerjakan latihan atau tugas ini. Silakan kamu kerjakan dengan cara menuliskan diketahui, ditanya dan dijawab. Dan hasilnya kamu kirimkan di Google Classroom. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.